Gimana ceritanya, Del Pedro? Ini biar kita tahu nih. Ya, jadi saya ini ditangkap tanggal 1 September 2025 Oke. di kantor saya, kantor Lokataru Foundation di sekitaran Jakarta Timur. Ketika ditangkap itu kurang lebih ada 15 orang yang datang. Jadi institusi penegak hukum negara telah menahan Anda, anak negeri, 6 bulan lamanya tanpa kesalahan. Itu maknanya. Yes. Ya kan? Dan saya kira bukan hanya Anda yang mengalami peristiwa semacam ini. Ada beberapa hal, baik secara umum maupun secara proses peradilan pidana kita, yang juga mungkin saya banyak mau tanya ke Abang, gitu. Makanya saya hadir ke kelas malam. Itu kan sebenarnya tinggal selesai di situ. Apa yang materi keberatannya, materi salahnya apa, selesai gitu. Tapi ini enggak, melalui proses berlarut-larut hingga ke pengadilan, gitu. Nah, jadi saya membayangkan bagaimana kalau itu terjadi di daerah-daerah, gitu, yang minim pengetahuan soal hukum dan seterusnya. Yang seharusnya akhirnya kita inflasi perkara. Ini dibangun dalam waktu yang lama. Di kita ini, justru yang kita pupuk adalah ketidakpercayaan. Nah ini nggak gratis efeknya bagi negara. Apa yang dialami oleh Del Pedro, gitu ya. Nah yang buat saya agak aneh itu putusan bebas, lalu kejaksaan kasasi. Tidak harus mereka lakukan itu. Fair trial process. Itu seperti itu. Jadi jangan memaksakan perkara yang kita tahu bahwa perkara ini nggak memenuhi unsur dakwaan. Terus dipaksakan. Di kasus Del Pedro itu ada yang publik juga bingung Bang, kan yang melaporkan itu polisi, yang menerima juga polisi. Kayak gitu tuh sebenarnya boleh nggak sih Bang, polisi harusnya, apakah itu harusnya areanya publik yang melaporkan? Vonis bebas nggak boleh dikasasi Bang, itu apakah mungkin penegak hukumnya belum baca KUHP baru atau seperti apa Bang? Selamat malam, inilah kelas malam. Tempat kita bicara hukum yang mungkin kita hadapi. Kita perlu paham, kita perlu tahu agar kita bisa melindungi hak-hak kita yang mungkin saja terlanggar. Ada banyak isu hukum negeri ini. Karena negeri ini adalah produksi persoalan hukum yang tak henti-hentinya setiap hari. Dengan kita tahu, mudah-mudahan kita bisa melindungi apa yang mestinya kita pertahankan, kita perjuangkan karena hak-hak kita ada di situ. Tonton ini hingga selesai dan pegang kuat, simak sampai habis. Malam ini kita kedatangan tamu khusus, kedatangan tamu istimewa. Saudara Adinda Del Pedro Marahen. Halo Bang. Selamat malam, Del Pedro. Selamat malam Bang. Kabar sehat? Kabar baik, kabar baik. Del Pedro ini sempat bikin heboh Indonesia. Anak muda yang ditersangkakan oleh negara yang harusnya melindungi anak-anak muda cemerlang. Tapi oleh negara justru sempat dirampas kemerdekaannya. Tentu ini menyedihkan, ini memprihatinkan. Negara demokratis, negara hukum, melindungi hak asasi manusia, tapi anak-anak muda hebat yang penting investasi bagi masa depan Indonesia ditangkap, ditahan, bahkan mungkin sempat diperlakukan tidak baik. Gimana ceritanya, Del Pedro? Ini biar kita tahu nih. Monggo, silakan. Gimana ceritanya? Ya, jadi saya ini ditangkap tanggal 1 September 2025 di kantor saya, kantor Lokataru Foundation di sekitaran Jakarta Timur. Ketika ditangkap itu kurang lebih ada 15 orang yang datang, kemudian langsung masuk ke dalam kantor, baru setelah itu mengeluarkan sebuah surat penetapan sebagai tersangka. Tuduhannya berlapis pada saat itu. Pertama dikenakan pasal soal ujaran kebencian terhadap golongan. Yang kedua adalah soal penghasutan. Yang ketiga adalah berita bohong. Dan yang keempat adalah perekrutan anak. Ancamannya kurang lebih hampir 6 tahun penjara maksimal. Dan kemudian setelah dibacakan itu, saya dibawa menggunakan mobil ke Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya saya diperiksa sekitar pukul 1 dini harinya.
kemudian menjalani pemeriksaan sampai dengan kebesokan harinya, kurang lebih sekitar jam 2 dini hari. Dan Anda nggak sempat istirahat sama sekali? Sempat istirahat. Cuma tidak secara baik istirahatnya begitu. Dan juga pada saat BAP belum selesai, langsung dikeluarkan surat penahanan. Gitu. Kemudian saya dipindahkan ke tahanan Polda Metro Jaya. Baru setelah itu keesokan harinya dan beberapa hari ke depan masih dilakukan pemeriksaan. Begitu. Dan kemudian setelah itu melalui 20 hari mendapat surat perpanjangan masa tahanan sampai dengan 40 hari. Jadi kurang lebih saya 2 bulan di Polda Metro Jaya. Kemudian berkas saya dilimpahkan ke kejaksaan dan menjadi tahanan kejaksaan, ditahan di rutan Salemba. Ya, titipan kejaksaan. Ya, kemudian setelah itu limpah ke pengadilan, melalui proses pengadilan kurang lebih selama 4 bulan. Jadi saya kurang lebih ditahan di penjara selama 6 bulan dengan tuduhan berkaitan dengan demonstrasi Agustus lalu. Lalu putusan pengadilannya? Lalu ketika menjalani putusan proses pengadilan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui 3 majelis hakimnya memberikan amar atau menyatakan putusan amarnya membebaskan kami dari segala dakwaan. Pada saat itu kami dituntut 2 tahun penjara oleh Kejaksaan JPU. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Begitu. Nah, ketika kami dibebaskan dari segala dakwaan, baru beberapa waktu ini kemudian Kejaksaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, begitu. Jadi sehingga sekarang prosesnya masih terus berjalan, belum inkrah atau belum berkekuatan hukum tetap. Berarti Del Pedro ditahan 6 bulan lamanya. Iya. Itu kan artinya itu Anda dibebaskan, Anda itu nggak bersalah. Jadi institusi penegak hukum negara telah menahan Anda, anak negeri, 6 bulan lamanya tanpa kesalahan. Itu maknanya. Yes. Ya kan? Dan saya kira bukan hanya Anda yang mengalami peristiwa semacam ini. Dan itu fenomena yang terus menerus berulang ya. Saya nggak tahu apa yang bisa Del Pedro kemukakan dari seluruh rangkaian cerita tadi ya. Ini kan harus dimaknai ini ya. Betul. Harus dimaknai. Apa yang Del Pedro maknai di usiamu yang sangat muda, sedang mencari bagian dari upaya mencari identitas diri dengan harapan akan menjadi bagian penting dari Republik ini di masa depan. Apa yang bisa Anda refleksikan? Ya, ada beberapa hal, baik secara umum maupun secara proses peradilan pidana kita, yang juga mungkin saya banyak mau tanya ke Abang, gitu, makanya saya hadir ke kelas malam ini. Nah, jadi kurang lebih gini, pertama yang saya maknai bahwa yang saya pahami nih Bang ya, proses pengadilan ini sebenarnya adalah, atau proses dari hukum ini sebenarnya kan ada yang kita maknai sebagai diferensiasi fungsional gitu. Makanya kan dipisahkan, ada kepolisian, ada kejaksaan, kemudian ada pengadilan gitu. Supaya maksudnya yang saya sepandek yang saya pahami, supaya tidak ada monopoli dari satu lembaga dan tidak ada abuse of power, supaya mengkoreksi gitu. Nah, seharusnya peranan kejaksaan bagi saya ketika berkas itu dinyatakan tidak layak gitu dari tingkat kepolisian, seharusnya tidak usah dilanjutkan gitu. Nah, ataupun dilanjutkan dengan model dakwaan yang lain gitu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang kenapa dipaksakan dilanjutkan begitu. Jadi saya tidak melihat adanya upaya mekanisme koreksi dari kejaksaan kepada berkas kepolisian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya saya bisa memahami bahwa adanya di hakim begitu. Nah, oleh karena ini dari proses itu saya mau bilang keberanian para hakim tersebut adalah bentuk dari bagaimana lembaga yudisial atau yudikatif begitu menjadi garda terakhir, benteng dalam menjaga negara ini menuju negara otoritarisme gitu. Sehingga peran lembaga peradilan ini cukup penting di situ begitu. Itu yang pertama yang saya maknai. Yang kedua yang saya memaknai, sebenarnya persoalan saya ini sebenarnya nggak harus sampai pengadilan Bang. Kasarnya sampai polsek juga kelar gitu. Sampai polsek juga selesai. Kenapa? Karena ternyata dalam fakta persidangan ketika pelapor memberikan keterangan, jadi pelapor ini adalah kepolisian. Nah, persoalannya adalah yang disebut sebagai berita bohong karena perbedaan frasa. Begitu. Kami membuat infografis soal penangkapan 400 orang pada saat demonstrasi Agustus. Nah, pihak pelapor menyatakan itu berita bohong karena bukan ditangkap tapi diamankan. Gitu. Padahal kan kalau kita lihat studi literatur hukum,
frasanya adalah kalau nggak ditahan, ditangkap, begitu. Diamankan kan itu pembicaraan secara informal, begitu. Nah itu kemudian yang fakta itu baru saya ketahui ketika di persidangan. Sebenarnya kalau kita dipertemukan dengan pelapor yang sebenarnya pelapornya di tempat ruangan saya diperiksa, itu kan selesai. Jadi saya diperiksa gini, pelapornya sebenarnya mejanya meja sebelah, gitu. Itu kan sebenarnya tinggal selesai di situ. Apa yang materi keberatannya, materi salahnya apa, selesai gitu. Tapi ini enggak, melalui proses berlarut-larut hingga ke pengadilan, gitu. Nah jadi saya membayangkan bagaimana kalau itu terjadi di daerah-daerah, gitu, yang minim pengetahuan soal hukum dan seterusnya. Yang seharusnya akhirnya kita inflasi perkara, gitu. Yang seharusnya nggak selesai di pengadilan gitu, bisa selesai di tempat lain sebenarnya, tapi semua dimasukin ke pengadilan gitu. Nah itu menurut saya dua. Yang ketiga adalah yang secara umum saya maknai begitu adalah bahwa ini adalah cara yang keliru bagi saya dari negara untuk memperlakukan satu sikap dari anak muda yang mencintai Republik ini dengan cara yang lain, gitu. Yang saya yakini bahwa anak muda yang turun pada hari itu adalah bagian mencintai Republik ini. Cuma karena dia nggak di parlemen ya caranya seperti ini. Karena dia nggak di partai politik ya caranya seperti ini. Seharusnya kalau itu terfasilitasi dengan baik nggak bakal jadi kerusuhan. Karena tidak terfasilitasi dengan baik jadinya berakhir kerusuhan. Begitu. Tapi ini bagian dari mencintai Republik, gitu yang saya maknai. Nah dari semua itu kesimpulan saya mengatakan saya aja yang dalam banyak hal memiliki keuntungan. Pertama saya berpendidikan, S1, S2 saya hukum, saya tinggal di Jakarta yang punya akses informasi, dan kemudian 3 saya yang punya teman-teman jejaring pengacara masih mengalami pelanggaran-pelanggaran hak seperti ini. Saya membayangkan bagaimana orang-orang di daerah yang jauh terhadap pendidikan, jauh terhadap akses bantuan hukum, jauh terhadap keterbukaan informasi, mengalami proses yang demikian. Begitu Bang. Wah, sebuah refleksi yang tajam. Refleksi dari seorang yang mengalami langsung, kita boleh sebut sebagai pengalaman diperlakukan oleh hukum secara tidak tepat, di mana institusi penegak hukum memberikan tafsir tersendiri bagi kepentingan penyelenggaraan hukum yang nggak pas. Dan tentu Del Pedro punya mendapatkan sesuatu yang besar dari peristiwa ini. Punya pengetahuan, punya pengalaman, dan tentu tambah dewasa menghadapi peristiwa semacam ini. Jadi memang saudara sekalian, ya, dalam sistem hukum kita itu kan tadi sudah disebut, sistem hukum modern itu ditegakkan secara birokratis, prosedural, rasional. 3 basisnya. Jadi prosedural itu ada prosedurnya. Orang kalau disangka melakukan suatu tindak pidana harus ada penyelidikan cukup. Baru ditetapkan sebagai tersangka minimal dengan 2 alat bukti. Kalau begitu kan. Dan prosedur-prosedur ini mesti ditempuh. Baru ada birokrasi, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan. Dan aspek yang ketiga itu rasional. Rasio, rasional, logik. Alat bukti dicari secara benar, ada korelasi antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lain, bila perlu gelar perkara, untuk memastikan orang ini memenuhi syarat enggak. Tapi tampaknya di beberapa kasus, prosedur ini diabaikan. Cara kerja profesional ini diabaikan. Ini yang kita sesalkan adalah tatanan bernegara hukum kita itu pelan-pelan rontok. Padahal sebuah negara hukum, negara demokrasi itu dibangun dengan trust. Di mana-mana di negara maju itu, trust itu dibangun. Jadi kita percaya kalau polisi itu bekerja pasti profesional. Itu kata-kata orang di situ. Dia mengeluarkan kalimat pasti profesional itu karena perjalanan panjang membangun trust. Percayaannya. Saya maju ke pengadilan karena saya percaya pengadilan akan memproses perkara saya secara fair. Saya pakai advokat karena saya yakin betul advokat saya itu akan bekerja profesional. Nah, ini dibangun dalam waktu yang lama. Di kita ini justru yang kita pupuk adalah ketidakpercayaan. Nah ini nggak gratis efeknya bagi negara.
apa yang dialami oleh Del Pietro gitu ya. Nah, yang buat saya agak aneh itu putusan bebas lalu kejaksaan kasasi. Tidak harus mereka lakukan itu. Saya yakin bahwa bisa saja saya keliru, tapi saya yakin putusan hakim itu sudah benar. Karena saya membaca. Nah, karena itu kesempatan ini saya berikan apresiasi pada majelis hakim ya. Dan majelis hakim di pengadilan lain yang memeriksa perkara seperti Del Pietro ini dengan cara yang fair. Kalau diperiksa secara fair, memang harus dibebaskan anak-anak muda ini. Tidak pada tempatnya dituntut. Karena dia mencintai negara dengan caranya, tidak dalam rangka membuat seperti yang dituduhkan, didakwakan. Jadi saya harus memberikan apresiasi kepada teman-teman hakim yang menunjukkan profesionalitasnya dan membebaskan anak-anak muda ini dari dakwaan yang tidak semestinya. Ini di luar negeri disebut sebagai no case. Nggak ada kasus sebetulnya. Dan menurut abang gini nggak bang? Apakah sikap yang semestinya dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama jaksa sebagai sikap membangun trust tadi kita atau sebagai lembaga publik, jika memang dakwaannya tidak terbukti dan majelis hakim menyatakan bebas gitu, apakah memang dia harus prinsipnya gitu nggak mau kalah gitu? Apakah ya ini bagian memang dari proses peradilan aja yang harusnya diterima dengan sikap yang baik aja begitu? Ya, bahkan jaksa CPU maksud saya bisa menuntut bebas. Dan itu boleh. Jadi dia bisa saja menerima perkara itu dari kepolisian, lalu dia melakukan penyelidikan dan penyidikan ulang, memeriksa semua bukti-bukti, saksi-saksi di persidangan yang diambil sumpah, sampai pada satu keyakinan JPU-nya, ini sebenarnya nggak memenuhi syarat, tidak cukup bukti, karena itu dia menuntut bebas. Boleh. Itu bagian dari cara kita menyelenggarakan peradilan yang fair. Yang disebut dengan fair trial process. Itu seperti itu. Jadi jangan memaksakan perkara yang kita tahu bahwa perkara ini nggak memenuhi unsur dakwaan. Terus dipaksakan. Karena terus terang saja, dengan segala hormat saya dengan seluruh aparat penegak hukum yang ada di luar sana, dan kecintaan saya aja pada institusi penegak hukum, ada tradisi kurang baik. Saya nggak tahu apakah tepat tradisi atau semacam konvensi tak tertulis gitu ya. Ada nggak enak hati kejaksaan kepada kepolisian. Mereka udah bekerja keras. Nanti kalau kepentingan tertentu kepolisian nggak kooperatif, nggak mau kerja sama, ya sudahlah, kita tuntut saja, kita dakwah saja, kita tuntut, serahin sama hakim. Yang penting kita sudah selesai urusan kita. Hakim putus bersalah atau tidak bersalah, terusin hakim. Begitu dia dibebaskan, ya masih ada mekanisme upaya hukum. Kita kasasi, biar serahkan selama majelis kasasi dan lain-lain. Menurut saya, ini lama saya sering kemukakan waktu saya di Jakarta dulu, waktu saya di Komisi Yudisial. Saya katakan, jangan begini kita bernegara hukum. Gitu. Kalau memang orang itu tidak cukup bukti, baik perkara itu dari kejaksaan sendiri, maupun perkara itu limpahan dari kepolisian, ya tuntut bebas orang itu. Tuntut bebas orang itu. Apakah kejaksaan tercemar? Enggak dong. Tergantung cara berpikir kita. Enggak tercemar. Justru itu gentleman dalam penegakan hukum. Karena itulah maka dulu pernah ada upaya untuk penyelidikan perkara pidana umum, tindak pidana umum, itu dalam koordinasi jaksa. Untuk apa? Untuk mematangkan perkara bahwa ini memang layak untuk naik ke penuntutan. Nah, tetapi kerja ini tidak berhasil. Kepolisian otonom bekerja sendiri, kejaksaan menerima limpahan, kalau belum kembaliin lagi. Dulu KUHP nggak mengatur berapa lama bolak-balik nih BAP, nggak diatur. Sementara orang sudah di dalam. Betul. Akhirnya kurang, perpanjang. Secara prinsip HAM internasional, penahanan itu tidak boleh dilakukan. Sesungguhnya di mana-mana orang itu penahanan itu exception, perkecualian, dengan persyaratan-persyaratan yang berat. Kita mengenal dulu takut melarikan diri, mengulangi perbuatan, mengimpulkan barang bukti dan sebagainya. Ini kan harus diuji syarat-syarat material semacam ini. Nah, nggak mesti harus ditahan, karena dalam prinsip hak asasi manusia, kenapa orang tidak boleh ditahan?
kemerdekaan orang itu jangan dicabut, jangan dibatasi. Kalau you belum pasti bahwa dia melakukan kesalahan. Iya, betul. Ini seperti ini. You 6 bulan di dalam. Kalau negara ini fair ya, you bisa melakukan gugatan perdata. Tapi mestinya nggak perlu menggugat. Betul. Negara iya, automatically Betul. memberikan kompensasi kepada Del Pedro. Iya. Dipulihkan seluruh martabatnya. Diberi kompensasi atas kerugian material moral yang you derita selama 6 bulan lamanya ditahan. Yang menderita bukan hanya Del Pedro, tapi kedua orang tuamu, keluargamu, dan lain-lain. Negara ini nggak bertanggung jawab. Bagaimana mungkin anak bangsanya sendiri, warga negaranya sendiri ditahan tanpa kesalahan dan dilepas begitu saja tanpa ada tanggung jawab? Nah ini loh yang kita sering sesak hidup di negeri ini ya. Tapi kita nggak mungkin nggak mencintai negeri ini, Betul. ya kan? Tapi kita berhak dong untuk menyampaikan kritik, saran, pendapat sekeras apapun. Betul. Jadi kalau nggak kuat menerima kritik, jangan jadi penguasa. Mau jadi ketua takmir masjid aja kita disoal orang kok. Panas kuping loh, kan? Iya, tukang azan, marbot, yang urusannya akhirat aja belum tentu orang suka. Apalagi you jadi presiden, jadi jaksa. Betul. Jadi, Dan pada praktiknya benar Bang, karena diberikan limitasi waktu tersebut, akhirnya digunakan secara maksimal. iya. Gitu. Jadi misalnya 2 bulan tambah 40 hari di proses di kepolisian itu kita dilimpahin sengaja di hari ke-58, Ya. hari ke-59 gitu. Maksudnya kalau bisa cepat ya cepat gitu, nggak harus nunggu limitasi waktu itu. Dan poin keduanya benar. Saya sampai mikir gini Bang, ini kan artinya pengadilan punya putusan, bilang saya nggak bersalah. Gitu. Ada kerugian yang saya alami, masa untuk mendapatkan kerugian keadaan itu saya harus berjuang lagi. Itu dia. Begitu. Padahal ya itu harusnya automatically dapat gitu. Dan satu yang menarik tadi Bang mau saya tanyain juga, bagaimana sih seharusnya penyikapan gitu dari berkas kepolisian ini ketika naik ke kejaksaan gitu. Yeah. Maksudnya seharusnya kan ada mekanisme begitu Iya. dari kejaksaan gitu. Nah, tapi apakah tadi yang Abang bilang satu karena saling nggak enakan atau apa gitu. Nah, tapi maksudnya dalam segi prakteknya gitu Bang, apakah seharusnya ada pendalaman lagi atau bagaimana begitu? Ataukah memang ya sifatnya ini kurang ini udah selesai, nanti dibalikin udah selesai gitu? Iya, harusnya gelar perkara. Jadi kalau itu dilimpahkan ke kejaksaan, kejaksaan inisiatif melakukan gelar perkara, undang penyidik, ya dihadiri oleh penyidik dan peninjau perkara, pemeriksa perkara di kejaksaan sebelum menunjuk JPU, undang ahli untuk menjelaskan. Kalau perkara itu masih di kepolisian, misalnya dikembalikan ke kejaksaan, kepolisian bisa melakukan gelar perkara. Dia undang kejaksaan, dia undang ahli. Jadi tergantung mana dua lembaga ini kalau keduanya mau menegakkan hukum dengan fair. Yang kita khawatir, sebenarnya sudah ada keyakinan bahwa ini nggak memenuhi unsur. Nggak memenuhi unsur. Jadi ini ya nggak dijalankan seharusnya. Jadi kalau kini ini bicara normal ya, bicara hukum, cara penegakan hukum yang seharusnya ada yang normal. Gelar perkara. Karena ini menyangkut nama baik orang, menyangkut martabat orang. Del Pedro selama 6 bulan jadi tersangka, mengalami kematian perdata. Dia nggak bisa apa-apa. Utang bank nggak bisa mau jadi tersangka kok. Mau ngelamar anak gadis orang aja ditunda. Ntar dulu Del Pedro, yuk tersangka. Iya kan? Betul. Mengalami kematian perdata kita. Jadi jangan main-main mempergunakan hukum pidana. Karena itulah di negara-negara maju sering disebut hukum pidana itu mengiris daging sendiri. Itu bahasanya. Leo Polak itu pernah usul, hapuskan saja hukum pidana ini. Seorang ahli filsafat hukum pidana dari Belanda itu. Karena dia tidak menyelesaikan tapi justru mendatangkan persoalan bagi manusia. Gitu. Untuk apa? Warning agar hukum pidana ini jangan dipermainkan. Karena menyangkut orang, bukan benda. Ya kan? Nah jadi ini ada tamu kita, Del Pedro. Iqbal
Atau yang lain ada pertanyaan? Iqbal, ada pertanyaan Iqbal? Atau siapa? Silakan Anda dulu. Ini mumpung ada Del Pedro, boleh tanya saya, boleh tanya Del Pedro. Itu di kasus Del Pedro itu ada yang publik juga bingung Bang, kan yang melaporkan itu polisi, yang menerima juga polisi, kayak gitu tuh sebenarnya boleh nggak sih Bang, polisi harusnya, apakah itu harusnya areanya publik yang melapor atau seperti apa? Yang kedua ini Bang, kemarin soal kasasi yang JPU, pakar lain Pak Mahfud MD bilang di KUHP baru 299 tuh vonis bebas nggak boleh dikasasi Bang. Itu apakah mungkin penegak hukumnya belum baca KUHP baru atau seperti apa Bang? Iya, kalau itu tidak pidana biasa, bukan delik aduan, memang polisi bisa bertindak langsung. Bahwa dia bilang ada laporan masyarakat, itu anu aja lah. Itu sok-sokan bahwa ini sebenarnya ada laporan, kami bertindak. Kalau itu tindak pidana umum, tindak pidana biasa, bukan tindak pidana aduan, dia bisa bertindak. Nah yang kedua, terkait dengan apakah putusan bebas itu bisa kasasi. Kan sudah ada dasarnya sebetulnya. Di luar hukum yang sifatnya normatif, legalistik formal begitu, di atas itu adalah ada moral, namanya moral hukum, etika hukum, dan kepentingan umum secara luas. Itu di atas legal formal. Ini hanya bisa diresapi oleh orang yang punya perspektif. Saya mengabaikan perintah atasan, saya mengabaikan nggak enak hati dengan kolega lain. Kalau kita mau bernegara hukum dengan sehat, ini harusnya dipegang. JPU kita tidak akan melakukan upaya kasasi. Karena apa? Kami menghormati putusan pengadilan. Yang kedua, kami mengedepankan kemanusiaan di atas kepentingan hukum formal. Saya belum pernah dengar statement ini dari aparat penegak hukum kita. Karena tujuan orang bikin hukum itu apa saja? Itu untuk tegaknya kemanusiaan. Untuk menjaga martabat kemanusiaan. Ini gunanya hukum. Nah, hukum pidana, kalau nggak menggunakan perspektif itu, akhirnya yang kita lihat adalah kekejaman hukum pidana melalui tindakan aparat penegak hukumnya, mengabaikan prinsip-prinsip fundamental dalam law enforcement. Bahkan ketika lawmaking proses itu dibuat, jiwa kemanusiaan itu sudah masuk. Asas hukum, nilai-nilai hukum yang fundamental itu untuk kemanusiaan itu ditaruh di mana? Dia sudah ditahan 6 bulan. Dan pengadilan sudah menyatakan dia tidak bersalah. Dengan pertimbangan dan amar yang jelas sekali. Lalu harus menunggu keputusan kasasi, ya kan? Memperpanjang urusan namanya ini. Memperpanjang urusan. Untuk apa berlelah-lelah pada sesuatu yang sebenarnya kita sadar betul akal sehat kita nggak bisa kita tutupi. Kan manusia ini punya common sense, punya logik, punya rationality gitu ya. Jadi bukan sekedar utak-atik pasal gitu. Saya ini sudah 40 tahun lebih belajar hukum. Ya. Jadi saya mengerti hal yang fundamental dari hukum itu. Maka kalau you mau jadi penegak hukum, kalau hati nggak cukup kental, nggak usah deh. Jadi ustadz aja. Iqbal. Jadi kan salah satu pasal yang didakwakan dan dituntut ke Del Pedro dan kawan-kawan itu salah satunya adalah di KUHP lama itu 160 tentang provokasi yang menimbulkan kerusuhan. Nah, sedangkan putusan MK sudah menyampaikan kalau pasal itu deliknya delik material. Nah, pertanyaannya adalah kan seharusnya aparat penegak hukum itu mulai dari kepolisian, jaksa dan hakim memiliki pengetahuan yang sama terkait putusan MK yang tadi yang delik material. Nah, akhirnya ini nggak tahu mengapa tiba-tiba Del Pedro dia tersangka kemudian didakwa. Berarti kan ada gap pengetahuan atau barangkali bisa dibilang tidak membaca tidak mungkin, karena nggak mungkin menjadi seorang penyidik nggak membaca berbagai putusan MK terkait dengan pidana dan juga jaksa gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang harus diperbaiki? Pengetahuan pendidikan aparat penegak hukum atau kemudian integritas dan independensi aparat penegak hukum. Soalnya kan
jadi pertanyaan, mana mungkin sih kejaksaan nggak membaca putusan MK terkait provokasi itu deliknya apa, provokasi yang menimbulkan kerusuhan itu deliknya material. Kepolisian juga kan seharusnya kalau memiliki pengetahuan itu ya nggak akan sampai gitu ke tahap dakwaan dan juga penuntutan. Itu sih paling. Iya, memang logiknya tidak mungkin seorang penegak hukum tidak tahu, itu logiknya. Tapi faktanya pernah ada. Saya mengalami, karena saya periksa hakimnya. Hakim memutus perkara berdasarkan undang-undang yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pernah terjadi. Pernah seorang hakim agung mempertimbangkan dalam putusannya satu pasal yang pasal itu sudah ditafsir oleh Mahkamah Konstitusi. Itu waktu sosialisasi nggak datang tuh Bang kayaknya. Mungkin ya. Artinya ada faktanya yang seperti ini. Di luar ketidaktahuan yang benar ada juga yang sok tidak tahu. Ada yang secara terang-terangan mengabaikan putusan MK. Bukan hanya penegak hukum. Teman-teman di DPR itu juga ada mencoba ingkar pada putusan MK. Kalau ingkar pada putusan MK itu sama dengan ingkar pada konstitusi. Jadi Iqbal, ini negeri ini memang masih jauh banget. Negara hukum itu tulisan aja di konstitusi itu. Tapi tindakan, cara berpikir kita, perilaku kita sebagai warga negara, sebagai aparat penegak hukum, jauh panggang dari api. Ya, kita kalau ngomong negara hukum, gagah perkasa, sampai tangan begini-begini. Kita ini negara hukum, kata para pejabat di luar sana kan. Ada lagi yang nggak ngerti hukum ngomong equality before the law, the presumption of innocent, ngomongnya. Tapi prakteknya nonsen. Dan ini masalah di kita ini memang berat sekali, Pak. Jadi kalau mau dicari di kalkulasi ya, siapa sih aktor terberat yang menyumbang cukup besar bagi tidak terbangunnya kepercayaan pada negara hukum itu? Ya aktor-aktor negara. Bukan rakyat kayak kita ini. Jadi pejabat di Republik ini, Iqbal, mudah, gampang. Karena rakyat Indonesia ini mudah diatur. Mudah diajak omong. Mudah diajak bicara. Mudah percaya. Tapi sayang, modal sosial seperti ini nggak dipakai, nggak dimanfaatkan, justru disalahgunakan. Jadi ya inilah kita. Jadi kalau kita nih boleh menyebut sebagai gelombang negara hukum kita nih, gelombangnya ini nggak pernah naik nih, gelombangnya turun begitu ya. Ini menyedihkan. Orang sudah sampai langit ke-7, kita masih berkutat aja di lapisan tanah paling bawah. Untuk masuk ke permukaan bumi aja kita ini masih butuh waktu. Sementara orang sudah bicara macam-macam, dunia digital ini itu. Kita masih soal ijazah palsu. Masih tuding-tuding sana sini, tada sini. Melelahkan negeri Konoha ini. Ya. Bang, Abang kan dari tadi bicara soal trust, trust bagaimana salah satu modal dari lembaga penegak hukum gitu atau dari peradilannya adalah trust gitu. Nah, kalau Abang melihatnya gimana? Kan kita lihat nih secara putusan gitu, publik dan beberapa pakar hukum gitu termasuk Abang tadi mengakui bahwa ini putusan yang sangat baik dari majelis hakim di tingkat pertama. Ada dimensi hak asasi manusianya, demokrasinya dan seterusnya. Nah, artinya kan ada kepercayaan publik kembali nih ke lembaga peradilan. Nah, kemudian ini dikasasi. Nah, apa konsekuensinya nanti jika Mahkamah Agung mengabulkan kasasi ini dan menggugurkan putusan pengadilan di tingkat pertama gitu? Apakah ini akan meningkatkan kembali ketidakpercayaan begitu? Dan kalau Abang masih kayaknya, kira-kira Abang apain hakimnya kalau misalnya memanggil menganulir putusan di tingkat pertama ini? Iya, saya ingin positive thinking. Saya sih meramalkan, sekali kita jadi dukun lah. Saya meramalkan ya, majelis kasasinya akan menguatkan putusan di tingkat bawah. Saya sih menduga, mohon maaf Bung Jaksa kalau saya keliru. Ini bahasa orang Medan, buang badan aja nih. Ya, yang penting saya sudah melakukan upaya hukum atas putusan bebas itu. Bahwa ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Ya itu di luar kewenangan saya. Itu satu.
Kalau kemudian yang terjadi ramalan saya salah, sebagai dukun saya sudah gagal tuh, gugur tuh kesaktian saya itu ya. Tapi ini blundernya di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini sekarang sedang dalam masa ketidakpercayaan publik tinggi pada Mahkamah Agung sekarang. Ya, mudah-mudahan dengar Pak Narto. Karena Ketua Mahkamah Agung kita ini salah satu Ketua Mahkamah Agung yang jujur dalam sejarah. Saya apresiasi sama beliau. Nah, mudah-mudahan anak buahnya itu dia bisa yakinkan kita jangan kacamata kuda menegakkan hukum ini. Tapi menggunakan kacamata lain, nurani, akal sehat. Kita sedang membangun pondasi kemanusiaan. Kita sedang membangun trust. Kasus ini tak patut, tak layak untuk dihukum. Tak patut, tak layak kasasi jaksa itu diterima. Tidak level lah, kira-kira gitu kan. Sama halnya kasus nenek Minah dulu. Dituduh mencuri 3 biji kakao sampai ke pengadilan. Itu aib. Saya bilang itu aib besar dalam penegakan hukum kita. Mencuri sandal separuh masuk pengadilan. Mencuri semangka masuk pengadilan. Ya polisi bilang, ya kami kan nggak bisa menolak. Siapa bilang? Polisi itu menurut konstitusi, pertama-tama tugasnya adalah mengayomi, melindungi, melayani. Ini dong yang kedepankan. Penegakan hukum itu yang terakhir. Karena itu maka hukum pidana itu ultimum remedium. Gunakanlah bapak-bapak polisi dan kejaksaan prinsip ultimum itu. Jadi benar Anda tadi, di Polsek udah selesai ini urusan. Kalau kepolisian mau memfungsikan, mengedepankan fungsi 3 fungsi konstitusi itu, melayani, mengayomi, melindungi. Baru yang terakhir menegakkan hukum. Menegakkan hukum apa? Ya hukum pidana. Kan bukan wilayah perdata kepolisian itu. Ya kan? Jadi harapan saya begitu. Perkara ini terlalu kecil Mahkamah Agung ikut campur dalam urusan ini. Tapi bahwa secara formal tidak diajukan kasasi, cepatlah diputus. Cepat diputus, jangan digantung lama-lama. Betul. Ya, tolak aja itu perkara ini. Selesai urusan. Kita mulai berbicara yang lain lah. Kita ganti mainan lah. Ganti masalah. Nah, dulu waktu saya di Komisi Yudisial memang saya keringkali out of the box. Menafsirkan kewenangan KY dalam pasal 24B ayat 1 itu luas. Sehingga saya sadar bahwa teman-teman hakim banyak yang nggak senang sama saya. Karena begini, negeri ini abnormal. Karena itu saya mesti berpikir abnormal sedikit. Abnormal dalam pengertian normal loh. Jadi saya berpikir abnormal dalam pengertian normal. Saya tafsir pasal 24B ayat 1 itu. Wewenang lain dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Ini saya interpretasi. Jadi kalau saya ngomong di media, saya telepon ketua PN terhadap satu perkara yang sedang berjalan. Bagi mereka itu intervensi, buat saya enggak. Saya cegah Anda, Pak KPN, hakimmu untuk tidak zalim terhadap perkara itu. Saya pernah satu ketika, sebuah pengadilan di Indonesia, terdakwanya ini PNS kelas bawah. Dia depresi, bahkan sudah gila, karena di rumah sakit jiwa. Oleh kejaksaan, dikatakan kepada majelisnya, yang mulia majelis, orangnya sakit, tidak bisa dihadirkan di persidangan. Hakim merasa, saudara JPU kami perintahkan hadirkan orang itu dalam pemeriksaan ini. Keluarganya menghubungi saya. Spontan saya ketelepon KPN-nya. Coba periksa, tolong stop. KUHAP melarang orang sakit dihadirkan dalam persidangan.
dan ada buktinya. Dan berhenti, tidak jadi. Hal seperti ini berkali-kali saya lakukan. Dan berkali-kali pula saya dituduh melakukan intervensi. Tapi saya tidak peduli. Mungkin sekarang banyak nyampe komisi 3 karena udah nggak ada abang ya. Ya, Komisi 3 itu ya mereka melakukan sesuatu yang bagi publik istilah minum itu mengatasi dahaga. Ya, mengatasi dahaga. Tapi dalam konteks yang agak lebih dingin kita melihatnya. Seharusnya Komisi 3 tidak melakukan itu. Seharusnya perannya KAI salah satunya. Iya, harusnya peran KAI ambil itu. Dan saya berharap Komisi 3 bisa lebih canggih lagi memerankan fungsi pengawasannya kepada proses penegakan hukum kita. Okay. Saudara sekalian, yang saya hormati, yang saya banggakan di luar sana, memahami hak-hak hukum kita adalah kewajiban. Diskusi kita belum selesai, belum tuntas. Sampai jumpa di kelas malam selanjutnya. Terima kasih Del Pedro dan teman-teman semua. Diskusi kita membicarakan negeri yang kita cintai, agar negeri ini menjadi lebih baik, bukan untuk kita, tapi untuk generasi setelah kita. Wallahu alam. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih.